Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Kajian kali ini kita bikin aja, ini merupakan jilid kedua lah ya dari yang kemarin ya. Jadi yang kemarin episode pertama, ini episode kedua. Jadi sebelum melihat episode kedua, aku sarankan lihat dulu episode pertama supaya kronologis diskusinya bisa dipahami dengan benar. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seperti waktu-waktu yang lalu aku bilang, ya karena ini bukan studio, kalau ada suara-suara musik yang ternyata tembus dan masuk terekam, ya tetangga lagi hiburan gitu aja. Anggap saja itu musik pengiring kajian kita ya. Nanti kalau ada rezeki kita bikin studio kedap suara, nah itu baru mantap itu ya. Oke, aku review sebentar ya. Pada Lukas 24:42 ada 3 pendapat yang berbeda. Pak Doktor Pendeta itu mengatakan ikan rebus, terlepas masalahnya dia guyonan atau serius, itu sudah aku jelaskan kemarin ya. Sementara Mas Dewe ini mengatakan ikan bakar ya. Sementara aku ya JM ini mengatakan ikan goreng. Oke. Terjadi diskusi yang cukup bagus, cukup menarik ya. Akhirnya Dokter Pendeta ini tidak ikut. Dia tidak ikut lanjut dalam diskusi meskipun yang punya yang punya lapak beliaunya ya. Akhirnya diskusinya ini berdua begini. Set. Begini. Dan ketika aku disalahkan, maksudnya dibenarkan gitu ya. Ya disalahkan juga nggak masalah lah ya. Dia mengatakan, Mas Dewi mengatakan bahwa terjemahan LAI itu tidak tepat. Yang tepat itu terjemahan bahasa Inggris, Pak. Begitu katanya. Bahasa Inggris itu pakai broilet ya. Nggak pakai R ya, nggak pakai boilet. Karena kalau boilet itu rebus, kalau broilet itu sebetulnya bukan bakar juga loh ya. Karena kalau bakar dan panggang itu beda nggak? Coba ini dulu. Kalau aku bakar singkong itu aku langsung masukkan ke api, itu bakar singkong. Tapi kalau namanya membakar, tapi kalau panggang ya, kalau panggang itu sama-sama di api, tapi dia tidak dimasukkan ke apinya atau tidak menempel dengan apinya, kan begitu. Beda sebetulnya ya, kalian ngerti lah ya, aku nggak usah jelaskan. Sebetulnya panggang dan bakar itu beda ya. Di bahasa Inggrisnya itu begini, supaya sama-sama clear ya. Mana ini, aku lihat dulu, aku cari dulu ya. Lukas 24. Lukas. Nah, ini banyak ini apa? Petanda apa? Banyak apa namanya ini, untuk menunjukkan petanda lah gitu ya. Petanda dari halaman ke halaman. Begini, Lukas 24:42 ya. Dalam edisi bahasa Inggrisnya itu begini. And they ya, they ya, give him nya ya. Give him a purchase ya of broilet
Ingat, pakai R dia. Broiled bukan boiled ya. Broiled fish. Ya. Nah, ini dulu yang kita bicarakan. Karena nanti ada masalah lain lagi. Ternyata dalam edisi bahasa Inggris dia nggak berhenti di sini. Ya. Ada lagi gini. And, jadi bukan hanya ikan. And di sini. Le, di sini masih nampak, Le. And ya. Ketutupan ini. Waduh, gimana ini, mau aku tarik ke atas nggak bisa. Ini aja lah. Di sini ya. And ya. Honeycomb. Ini kok sini nampak ya? Honeycomb. Supaya nanti tidak kelewatan, aku selesaikan di sini aja dulu ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Oke deh, terjemahan bahasa Indonesia aku tampilkan juga supaya adil ya, supaya adil. Lalu mereka memberikan, ya. Aku hapus. Lalu mereka memberikan, ya, memberikan kepadanya, Yesus maksudnya, kepadanya sepotong ikan goreng. Sepotong ikan goreng. Aku kasih huruf besar. Goreng. Sudah, titik di situ dia. Ya, yang perlu kamu ketahui di sini goreng. Di sini broiled. Ya. Ini Lukas 24:42. Ya. Ini bahasa Indonesianya LAI, ini bahasa Inggrisnya King James Version. Ya. Oke. Ini ya, kanan kiri ini. Nampak gini nih, nampak. Ini kanan kiri ya. Ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Aku nggak tahu. Ini kan di depan mata ini terjemahan kanan kiri. Apa yang ada di dalam kepala LAI itu ketika menerjemahkan tuh, dalam isi kepalanya itu apa? Karena ini sama-sama dilihat, ya. Artinya di terjemahan bahasa Indonesianya, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Titik. Sudah, nggak ada tambahan lagi. Sedangkan dalam edisi bahasa Inggrisnya, and they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb. Masih ada tambahan carang madu. Ini dikorup di sini. Coba. Ini dikorup kemana end of and honeycomb? Sarang madunya nggak ada, nggak diterjemahkan. Itulah yang aku bilang, ya. Beragama itu tidak bisa kalau kita hanya berpegang terhadap terjemahan kitab suci. Lihat itu. Terlepas kita nggak tahu apakah itu kelalaian LAI atau memang LAI punya misi tersendiri, kita nggak bisa menyimpulkan. Faktanya terjemahan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terjadi korup. Sudah dikorupsi sudah. Karena dalam bahasa Inggrisnya ada end of and honeycomb atau sarang madu. Di terjemahan bahasa Indonesianya itu lost, hilang, raib. Karena dia berhenti, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Titik. Tidak ada sarang madu di sini. Coba. Kan sudah berbeda. Ya? Sudah terjadi korupsi. Terus bagaimana kalau kita beragama hanya berdasarkan terjemahan? Itu loh yang aku maksud. Dengan terjemahannya amburadul seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku jelaskan lagi ya. Aku jelaskan lagi. Di sini ikan goreng. Ya. Di sini ikan goreng.
Nih dia ikan goreng ya. Di sini broiler. Broiler itu nggak tahu lebih tepat diterjemahkan panggang ya. Jadi ikannya itu dipanggang atau dibakar. Ini perlu para pakar ini. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa aku mempertahankan LAI daripada King James? Ya aku gampang saja. Aku orang Indonesia, berpihak kepada Indonesia lah. Ngapain berpihak kepada Inggris? Itu yang pertama. Yang kedua, toh posisinya sama-sama terjemahan. Memangnya otoritas terjemahan bahasa Inggris itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengkontrol terjemahan bahasa Indonesia? Apakah bahasa Inggris lebih otoritatif daripada bahasa Indonesia? Enggak juga. Jadi modalnya ya itu tadi. Toh ini sama-sama terjemahan. Ya tentu aku lebih pegang Indonesia dong daripada bahasa Inggris. Ya. Cuman kalau dikatakan ini salah, ya monggo, tapi jangan berpedoman terhadap bahasa Inggris. Nah, saudara kita Kang Mas Dewi ini dia berpegang teguh terhadap terjemahan bahasa Inggris, tetapi dia tidak bisa menghadirkan original teksnya. Ketika original teksnya aku diajak mengeksplor ke edisi bahasa Yunani. Makanya aku bilang, memangnya kapan Allah berfirman dalam edisi bahasa Yunani, sedang nabinya orang Israel yang berbahasa Ibrani? Menjadi kacau gitu loh. Ya, maka aku katakan, sehebat apapun Yunani, tetap aja itu terjemahan. Jadi jangan ada di dalam otak-otak kalian bahwa Yunani, Latin itu original teks, bukan, ya. Tapi ini sudah diakui sama Mas Dewe ya. Begini katanya, Septuaginta itu terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Vulgata itu terjemahan Alkitab Ibrani PL dan jadi dua ya, dan PB artinya perjanjian lama dan perjanjian baru ke bahasa Latin. Oke, this is correct, benar. Artinya apa? Baik Vulgata maupun Septuaginta sudah diakui sama-sama terjemahan. Itu masalahnya. Jadi artinya apa? Kalaupun dihadirkan Septuaginta dan Vulgata, tetapnya nggak bisa menghakimi apakah terjemahan bahasa Indonesianya yang dilakukan LAI itu salah. Karena sama-sama terjemahan. Ya, kita nggak tahu sebetulnya yang dimakan Yesus itu ikan panggang atau ikan goreng. Ya memang sih kalau kita berbicara tentang antropologis kehidupan berbangsa dan berbudaya, secara bangsa kita perlu tahu apakah bangsa Israel juga bangsa yang suka makan goreng-gorengan atau rebus-rebusan atau panggang-panggangan. Ya, itu kan perlu para antropolog untuk ke sana ya. Begitu juga dalam jadi kita nggak tahu budayanya mereka makanannya mana, digoreng, dipanggang, dibakar. Nah, itu perlu juga. Terus begini, kalau kita kembangkan ke science and teknologi, apakah dulu memang sudah ada minyak, sudah diketemukan? Tentunya belum ditemukan kalau produksi minyak secara industri seperti sekarang ya. Teknologi untuk membuat minyak dari kelapa itu tentunya ya belum ada. Tetapi kan kalau yang secara manual yang dilakukan ya karena gini, leluhur nenekku itu orang yang tukang jual minyak, jadi dia beli kelapanya diparut, dibikin minyak. Artinya secara manual minyak goreng pada saat itu sudah ada gitu loh. Nah, kita kembali ke abad-abad Yesus, memang secara industri belum ada minyak goreng, tapi apakah itu bisa digunakan untuk membantah bahwa nggak ada ikan goreng, orang minyaknya aja belum diketemukan? Kan nggak bisa begitu. Lah kalau produk minyaknya secara home industry kan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, peradaban untuk mengatakan LAI salah karena dulu belum diketemukan minyak goreng itu menjadi terbantahkan. Nggak kredibel begitu. Jadi biar aja kita tahan-tahanan. Yang satu bilang bakar, yang satu bilang goreng. Ya, jadi ada dua masalah besar. Terjemahannya beda-beda,
Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya tadi aku jelaskan, terjadi korup. Dikorup di terjemahannya oleh LAI, itu kemungkinan pertama. Atau probability kedua, kemungkinan kedua, edisi bahasa Inggrisnya ditambah-tambahin. Itu loh. Ya, bisa jadi LAI korup, ya, sebetulnya narasi sarang madu itu ndak ada, tapi begini, sebetulnya narasi sarang madu itu ada, tapi dikorup oleh LAI sehingga hilang. Atau sebaliknya, sebetulnya narasi sarang madu itu tidak ada, tapi ditambah-tambahi oleh Inggris, oleh King James Version. Mana yang benar? Walau alam, kita tidak tahu, karena originalnya tidak ada. Kalau original teksnya ada, kita bisa hadirkan, kita lihat di sana. Oh, mana ini yang nambah-nambahi, mana ini yang ngurang-ngurangi. Apakah LAI yang nambah-nambah, yang ngurang-ngurangi, korup dia? Apakah King James Version yang nambah-nambahi? Kita tidak tahu. Ya begitu. Terjemahan yang ada itu begitu. Seperti ini ya. And they give him a piece of a broiler. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini diterjemahkan ikan panggang atau ikan bakar, ya. Jadi a broiler fish, ya. Korupnya, tambahannya bisa tambahan, bisa korup yang ini loh. And of honeycomb, sarang madu. Ya. Ini. Nah, sekarang kita tahu, bermasalah kan? Kalau kitab suci hilang itu bermasalah. Karena ini akan nggak bisa saling membenarkan, mana orang sama-sama terjemahan kok. Makanya coba teman-teman Kristen berpikir, yang Anda pegang itu kitab suci atau terjemahan kitab suci? Sekarang, pernahkah selama hidup Anda tahu kitab suci Anda? Karena ketika Anda, kan aku sudah bilang berkali-kali ya, ketika kalian membaca sebuah karya ilmiah, karya sastra atau karya apapun dalam edisi terjemahan tidak original teksnya, maka Anda terkooptasi atau Anda ada di bawah jajahan pemikiran si penerjemah. Itu exactly itu, nggak bisa dibantah itu. Jadi pengetahuan Anda tentang sumber utama itu sudah di under attack, di bawah otoritas si penerjemah. Padahal kalau kalian sama-sama membaca original teksnya bareng-bareng, belum tentu ini satu pendapat, belum tentu, bisa beda gitu. Tetapi karena tidak baca, hanya baca terjemahan saja, ya sudah under attack si penerjemah. Itu masalahnya. Iya kalau penerjemahannya benar. Nah kalau salah, kan di situ masalahnya. Tetapi yang menarik di sini ketika sahabat kita ini, ya, sahabat DW ini berpegang teguh pada edisi terjemahan bahasa Inggris. Katanya LAI itu tidak akurat. Ini yang aku akan sampaikan ke kalian ya. Kalau ini sudah selesai lah ya, aku jelaskan tentang Lukas 24:42 dalam bahasa Indonesianya ini, bahasa Inggrisnya ini ya. Sekarang yang perlu kita diskusikan, teman kita DW ini bersikukuh memegang terjemahan bahasa Inggris. Oke, ini aku hapus. Ya, aku hapus begini ya, edisi terjemahan bahasa Inggris. Sekarang kalau memang edisi terjemahan bahasa Inggris itu dianggap otoritatif dari segala terjemahan yang ada, monggo silahkan, tapi kalian ya, atau khususnya di sini Mas Dewi, harus sportif, harus linier ya. Maka silahkan merujuk Markus 12:29 yang edisi bahasa Inggris. Markus 12:29. Yang kalau terjemahan kita, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya sudahlah, bahasa Indonesia dianggap kurang kredibel bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu jelas mengatakan itu one. Ya. One. Sorry. Salah tulis.
Ya, dalam edisi bahasa Inggris itu yang ditulis itu one. Gini. Yang ini dari ehad, bukan unity. Gitu loh ya. Jadi Gusti Allah itu one, bukan unity. Kalau one itu dia satu, tunggal. Kalau unity itu kesatuan. Nah, maksudku, kalau Mas Dewi ini konsisten menganggap bahwa ya terjemahan King James Version lebih otoritatif, seharusnya dia tunduk. Di sini juga ketika menerjemahkan Markus 12:12 harus tunduk terhadap terjemahan King James, dan King James mengatakan ehad itu adalah one, bukan unity. Ini one, tunggal, bukan unity, bukan kesatuan. Artinya kalau demikian maka Tritunggal itu harus tertolak, gitu loh. Karena Tritunggal itu dia unity, Tritunggal harus tertolak. Karena Tritunggal itu bukan one. Kalau one itu tunggal, kalau Tritunggal itu kesatuan, unity. Itu konsekuensinya. Jadi aku menggiring Mas Dewe untuk konsisten dalam terjemahan King James Version. Seperti ini. Ya. Ini lebih akurat lagi kalau kita menelisik pada Yohanes. Di sini Mbak Le. Ya. Di sini sudah. Hapus di sini ya supaya enak. Di sini Yohanes 13. Ya. Jelas pada Yohanes 13:13 itu ya, yang engkau menyebut aku guru dan Tuhan, itu ya. Dan di sini aku berkali-kali teman-teman Islam aku ingatkan, jangan minta teman Kristen untuk membuktikan di mana Yesus mengaku dan diakui sebagai Tuhan. Maka kamu akan disuguhi ini. Karena teman-teman Kristen tidak semuanya paham problematika kata Tuhan dalam edisi sejarah kebahasaan kita, yang dimana bahasa Indonesia itu raw materialnya, cikal bakalnya, bahan bakunya dari bahasa Melayu. Sebelum tahun 1668 kita tidak punya sebuah diksi Tuhan. Diksi Tuhan itu adalah pemberian dari Lisker. Ketika tahun 1668 dia diperintahkan untuk menerjemahkan ulang. Artinya menerjemahkan ulang. Dulu sudah diterjemahkan, cuman bahasanya terlalu sulit, campur, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Melayunya, campur-campur di sana, ya. Maka Lisker diperintahkan lagi untuk menerjemahkan ulang. Pada saat itulah Lisker menghadirkan sebuah kata Tuhan. Jadi sebelum 1668 kita tidak punya diksi Tuhan. Tuhan belum ada sebelum 1668. Berulang kali aku sampaikan, lihat di video di channel ini yang ternyata Tuhan tuh dari Tuhan, ya. Yang nggak tahu lah, karena dablek atau karena dogma yang terlalu lama masuk ke dalam kehidupannya sehingga dia sulit. Pokoknya bagaimana Yesus harus Tuhan gitu loh. Dan Tuhan itu dipahami yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Nah, ini jadi kacau, ya. Nah, di sini dikatakan dalam bahasa Indonesianya, memang benar engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Sekarang kata Tuhan, kembali lagi, Mas Dewe, kalau Anda konsisten menggunakan King James Version, maka dia di sini diterjemahkan sebagai Lord, bukan God. Itu loh Mas. Itu loh, bukan God. Tapi Yesus itu Lord. Cuman terjemahan bahasa Indonesia juga kacau. Dia menjadi Tuhan. Tetapi bagi yang sudah paham, Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan, nggak ada masalah.
Tetapi ketika pembaca eh, Perjanjian Baru ini tidak paham sejarah bahasa Indonesia, kacau dia, gitu loh. Nah, makanya aku mendorong, mengindor, oke lah kita kembali ke bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa? Lord. Inggris itu disebut Lord. Di sininya master, guru dan tuan. Lord, bukan God. Nah, artinya pemahaman Anda yang berdasarkan King James Version itu tidak memberi sebuah informasi bahwa Yesus adalah God. Tidak. Ya, Yesus bukan God. Itu yang aku maksud. Tetapi dia Lord, bukan God. Yesus ini Lord. Nah, ketika Yesus itu Lord, ya, ditarik dari sini, ya, ditarik ke sini, ya. Ketika Yesus itu Lord bukan God, maka dia God. Yang one itu, yang tunggal itu, dialah yang Allah ini. Dialah yang God. Oke, bukan Lord. Itu penjelasan dari aku, ya. Semoga bisa dipahami, ya, sehingga tidak lose control, tidak bias ketika membaca kitab suci. Kalau sampai bias, wah, gak nyambung, sudah jadi berantakan. Begitu juga, ya, kita sudah tahu apakah ikan panggang, apakah ikan goreng, itu tergantung terjemahannya. Kalau kita baca, ya, bahasa Inggris King James Version, maka dia yang dimakan Yesus ikan panggang. Tapi kalau kita baca versi Indonesianya, maka Yesus makan ikan goreng. Jadi Yesus makan ikan panggang atau ikan goreng itu ditentukan oleh terjemahan mana yang Anda pakai. Kan jadi kacau itu. Karena kita tahu panggang itu bukan goreng dan goreng itu bukan panggang. Oke, itu dari aku, semoga bisa dipahami, ya. Dan aku sampaikan kajian ini dengan tidak terlalu ribet lah, ya, dengan simple. Adapun tujuannya itu begini loh. Aku ingin kalian itu, Kristen itu, tunduklah terhadap Alkitab, ya. Jangan melampaui kitab suci. Jadi begini, kalau ada seorang anak dari lahir sampai dia dewasa, katakanlah masa-masa remaja, dia belum sama sekali kena dogma, kasih kepada dia Bible, suruh baca, dan setelah baca, tanyakan apakah Yesus itu Allah, maka dia tidak akan pernah mengatakan Yesus itu Allah, karena Bible, ya, khususnya Perjanjian Baru, tidak pernah merekomendasi sebuah informasi bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang ada, dia adalah seorang nabi, ya, seorang Mesias. Itu ada tertera secara tekstual. Oke, kembalilah kepada kebenaran Alkitab bahwa Yesus itu manusia terpilih, kekasih Allah yang diangkat menjadi nabi, sehingga dia punya peran sebagai utusan Allah. Utusan Allah tentu bukan Allah. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.